Sholat itu harus kita lakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sesuai dengan aturan syariat agama. Kenapa? Karena sholat kita itu akan diterima tentu yang sesuai dengan aturan. Yang bagaimana? Sholat yang kita usahakan sekhusyuk mungkin. Bagaimana Allah akan terima sholat kalau sholat baca capek-capek? Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gitu? Bacaannya tidak sempurna, gerakannya tidak sempurna, apalagi hatinya tidak menghadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ilal akh. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, bapak kepala sekolah, ibu wakil atau bapak wakil, seluruh bapak ibu seluruh yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati. Kemudian anak-anak kami yang kami cintai pada pagi hari ini. Pertama sekali mari kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran kita pagi ini. Dan kami lihat semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Lain sehat sadonya Bapak Ibu, anak-anak sadonya. Alhamdulillah. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang kami cintai pada pagi hari ini. Pertama, terima kasih kepada pihak sekolah melalui Ustaz Masri yang berikan amanah kepada kami pagi ini memberikan atau berbagi ilmu materi tentang menyempurnakan toharah dan sholat. Nah, jadi itu judul materi kita pagi ini, menyempurnakan toharah dan sholat. Lebih khusus, toharah arahnya adalah wudhu dan tayamum. Wudhu dan tayamum. Berarti kajian kita waktu yang singkat ini menyempurnakan wudhu, menyempurnakan tayamum, kemudian menyempurnakan ibadah sholat. Yang pertama dulu, anak-anak yang kami muliakan, kita harus sama-sama paham dulu tentang sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam. Ya, telah paham maksudnya? Sholat merupakan satu di antara 5 rukun Islam, berarti wajib
kita laksanakan kalau kita beragama Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji tiba-tiba itu kemudian langsung di Ramadan. Didirikan 5 rukun Islam itu, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa. Ini konsep dasar yang semua anak-anak semua harus dipahami, diulang-ulang, bahwa sholat ini wajib dan merupakan rukun Islam yang 5. Berarti kalau kita anak-anak semuanya tidak sempurna sholatnya, berarti tidak sempurna rukun Islamnya. Nah, itu satu. Yang kedua, harus anak-anak pahami semua, kita pahami semuanya, sholat itu adalah tiang agama kita. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama kita, maka siapa yang mendirikan dengan sempurna sholat itu, berarti dia sudah mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat itu tidak sempurna dikerjakan, berarti dia sendiri yang meruntuhkan agamanya. Anak-anak mau meruntuhkan Islam? Mau meruntuhkan agama kita Islam? Kalau tidak sempurnakan sholat. Itu kunci. Nah, dalil berikutnya, besok di akhirat, ya anak semuanya, amalan yang pertama dihisab oleh Allah, yang pertama ditanya di akhirat adalah perkara sholat. Meninggal besok di akhirat, siapapun kita akan ditanya dulu masalah sholat awal. Belum diperiksa persoalan puasa Ramadan, barang infak sedekah awak, bagaimana kita santuni anak yatim, itu belum ditanya. Yang pertama ditanya dulu adalah masalah sholat. Si fulan kok ditanya sholat 5 kali sehari semalam, ba'ahnya mangarajo. Apakah penuh 5 kali sehari semalam atau dia kurangi? Karena anak ada orang sekarang yang wajib 5 tuh dia diskon jadi 2 sehari semalam. Hanya subuh dan maghrib. Yang lebih parah lagi, yang 5 kali sehari semalam dia jadikan 1 kali seminggu. Hanya sholat Jumat. Kan tidak disikol ya nah. Yang lebih parah lagi, ada yang 5 kali sehari semalam dia jadikan 2 kali setahun. Sholat rayo ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Puasa ndak ada, sholat wajib ndak ada, tapi nanti kalian lihat nanti sholat Idul Fitri, ada orang yang duluan datang ke tempat sholat Idul Fitri, dia pula yang dulu datang, sementara sholat ndak ada, puasa ndak ada. Kalau Pak Marayonyo yang dulu datang, yang wajib ndak ada. Inilah yang aneh. Ini nak semua, ini konsep dasar betapa kita harus menjaga sholat ini, karena nanti yang pertama dihisab nanti di akhirat. Nah ya, itu konsep dasar. Paham di sini semuanya? Paham. Nah, sholat ya, yang kita lakukan sehari semalam itu anak semuanya, itu harus kita lakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sesuai dengan aturan syariat agama. Kenapa? Karena sholat kita itu akan diterima tentu yang sesuai dengan aturan. Yang bagaimana? Sholat yang kita usahakan sekhusyuk mungkin.
Bagaimana Allah akan terima salat awak kalau awak salat baca capek-capek? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gitu? Bacaannya tidak sempurna, gerakannya tidak sempurna, apalagi hatinya tidak menghadap Allah. Maka harus sempurna anak semua. Salat jangan kaja-kaja, harus batua-batua. Mulai dari takbir rukun salat tuh sampai nanti semua rukun sampai salam itu harus sempurna wak karajuan anak semua. Harus kita latih berusaha bagaimana menciptakan atau membuat salat ini khusyuk agar diterima oleh Allah. Maka salah satu dalil anak semuanya di dalam Al-Quran, ternyata salat yang wak karajuan itu berhubungan erat dengan wudhu yang kita lakukan. Nah, wudhu adalah syarat syahnya salat. Kalau anak semuanya tidak sempurna wudhunya, maka salatnya batal, tidak diterima. Karena dia wudhu itu syarat sahnya salat. Maka sikap mulai dulu semuanya, kita harus melakukan sebelum salat itu bau dua awak batua-batua dulu. Nah, kok jangan tinggal ini. Bagaimana wudhu yang betul? Tentu sesuai dengan rukunnya. Sekarang kita akan mulai masuk. Kita lihat nih dalilnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Di situ nampak rukun wudhu. Kita ulang ayatnya anak semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai bapak ibu guru yang beriman, wahai anak-anak siswa-siswi SMA 3 Sumbar yang sudah mengaku beriman. Berarti kita semua ya nak orang beriman. Kan ya lebih beriman nak? Lebih beriman nak? Apa perintahnya? Wahai orang beriman, idza qumtum ila sholat, kalau kamu hendak mendirikan sholat. Nah, berarti ini ayat. Kalau kita mau sholat, mau mendirikan sholat, fawsilu wujuhakum. Hendaklah berwudu. Yang pertama rukun wudu itu adalah di sini katakan yang suci itu. Nah, maka hendaklah kamu membasuh wajahmu. Ini ya. Berarti ini maksudnya. Kalau rukun itu tadi kan sebelum ini tentu ada niat dulu anak semuanya. Kita mau berwudu, baca niat dulu. Apa niat berwudu nak? Coba baca. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhalillah. Sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, lalu yang pertama yang wajib dibaca itu dibaca dalam basuh fawsilu wujuhakum. Enak. Basuhlah wajahmu, mukamu. Nah, tahu batas muka nak? Muka mulai dari ini atas batas yang ada rambut ini sampai ke bawah batas dagu. Kan? Ambil air dulu dengan yang tadi, basuh muka semuanya. Batas juga telinga, dan telinganya juga dianggap bagian muka. Dalam kajian fikih juga boleh masuk nanti bagian telinga. Maka ada orang pas muka itu langsung telinganya dipakai. Karena telinga itu tidak termasuk bagian di sini, dikatakan khusus bagian rukun. Yang pertama fausilu wujuhakum, basuhlah wajah muka. Nah, itu yang pertama yang dibasuh, rukun yang wajib diudukkan. Yang kedua wa aidiyakum ilal marafiq. Kemudian kedua wajahmu dan tanganmu
sampai siku. Nah, mana nak? Tangan ini sampai siku. Ya. Sekarang ada pertanyaannya. Dari ujung jari ke siku atau dari siku ke bawah? Mana nak? Nah, ini khilafiyah ya. Boleh keduanya. Ini mengatakan batas. Berarti batas tangan itu dari ujung jari sampai siku. Boleh dari atas itu sampai ke bawah, dan tidak salah kalau dari atas siku ke bawah. Pokoknya sadonya barasia. Nah, kita tutup perdebatan khilafiyah ya Pak Ibu. Jangan baca Kak Beko. Salah wudu ya Ustaz, dari siku ke bawah itu. Dalam kajian fikih dibolehkan keduanya. Yang tidak boleh saparo gitu kan. Tangannya sampai tapak tangan aja udah ada sampai ke siku kan. Tidak basah. Mungkin dia bajunya rancak, mungkin payah buka-buka baju sehingga tidak sempurna. Kalau anak-anak tidak sempurna dari tangan sampai siku itu wuduknya tidak sah. Kalau tidak sah wuduknya, sholatnya tidak sah. Oke, aman di belakangnya nah, nanti diwudukkan nanti. Oke. Lalu sesudah itu muka dan tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum. Wamsahu ini mananya nak? Sapulah kepalamu ya nak ya, sapu. Nah, coba bayangkan sapu nak. Kalau menyapu itu sapunya menempel di lantai atau tidak nak? Sapu ya nak, ini makna sapu. Menyapu ini ada sapu. Kalau menyapu ke lantai, sapunya menempel atau di atas? Menempel. Ini ya, Bapak buka kepalanya ya. Berarti sapu kepalanya. Ingat, bukan sapu rambutnya. Ya. Karena ada nanti orang tidak punya rambut nak. Kalau nanti tidak punya rambut dia botak, dia gimana punya? Kalau rambut. Berarti yang disapu itu wamsahu biru'usikum. Ra'su itu kepala gitu. Sapu kepala. Ambil air, dalam sunnahnya sapu kemudian balikkan ke depan gitu. Ini hati-hati anak-anaknya, ada dipahami dalam kajian-kajian klasik kampung. Pokoknya kira-kira gak 3 helai rambut ya Bu ya. Itu kan ada tuh. Nah, banyak udah ambil air. Nah, dikit-dikit aja gini. Nanti kalau dia tidak ada rambutnya, gimana coba? Apa yang mau disapu kan? Berarti sapu tuh kepala. Nah, betul-betul basah kepala tuh. Nah. Karena mereka ada hikmahnya nak. Air wuduk masuk ke kepala, nah di antara satu dari segi kesehatannya, insya Allah itu menghilangkan nanti acuk sakit kepala gitu. Karena sejuk dengan air wuduk. Jadi ambil air itu, air sapu, wamsahu biru'usikum. Jadi jangan nanti tidak kena pula nak kepala itu, ambil air nak. Dikit-dikit aja rambutnya, rambut tidak basah kepalanya itu salah wuduknya. Kalau wuduknya tidak betul, berarti ingat tadi sholatnya tidak sah. Enak ya, kepala itu basahkan yangnya, tidak rambut tapi kepala. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuhlah kaki itu sampai kedua mata kaki. Nah, jadi kaki itu nak sampai kedua mata kaki, jangan dikurangi. Karena mau cepat-cepat, nak capek-capek baru dua. Nah kemudian hanya basah jari-jari kakinya sampai separuh kaki gitu. Itu salah gitu. Disensiang serawatu dulu ya. Kalau kamu baru dua, angke serawatu sampai mata kaki. Nggak boleh cepat-cepat, harus betul. Ini baru konsep wudhu. Nah, paham nana semuanya? Tahu rukunnya kan? Baca niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, kemudian sapu kepala, ya, kemudian basuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki, jangan dikurangi. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, itu persoalan wudhu. Ini penting. Ini banyak hikmah. Wudhu
Wudu itu dalam satu hadis semuanya itu menghapuskan seluruh atau semua dosa-dosa kita, terutama yang berkaitan dengan anggota wudu. Kita dengar ketika kita basuh muka lalu air itu turun, maka digambarkan bagaikan itu dosa-dosa kita dihancurkan, dihabiskan, bagaimana menetesnya air wudu itu hapus dosa-dosa kita. Belum lagi nanti dari segi kesehatan, kebersihan. Inilah indahnya Islam. Islam ini mengajarkan agama yang bersih. Maka untuk sholat, agar kita sholat kita ini sempurna khusyuk, ini langkah awal yang tidak bisa kita elakkan. Maka harus batu wudunya, sempurna wudunya, agar nanti betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Nah, jadi semuanya itu wudu. Lalu ayat menyatakan, wa in kuntum junuban fatahharu. Kemudian jika kamu junub maka mandilah. Nah, ini junub nih, ini bagi yang sudah berkeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini untuk pensucian kalau tadi mau sholat berwudu, tapi kalau dalam kita kondisi hadas besar, junub itu mandi. Nah, wa in kuntum mardo. Nanti akan ada semuanya. Awak sakit mau sholat, ya nana, awak sakit mau sholat, anggota wudu awak sedang luko, sedang diubek, beku kalau kena air, tambah sakitnya, lama cegaknya. Atau sakit yang tidak boleh kena air. Wa in kuntum mardo, kalau sekiranya kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, ya dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau balik dari kakus buang air besar dari belakang, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh puan, falam tajidu ma'an. Nah semuanya, karena nanti akan ada karena wudhu ini syarat sahnya sholat, akan ada bagi kondisi awak ndak ada air. Mungkin kalian dalam perjalanan waktu masuk sholat ndak ada air nampak, atau wak pai kaladang pai mencari duriannya nak ya, malam-malam hari isal masuk atau lambat kan ndak ada air nampak. Ya ibu, wak kaladang pokoknya kondisi yang tidak ada air. Maka bagaimana nak? Apakah boleh tidak ada air kita tidak sholat? Tidak boleh. Jangan nanti nak ditanya ibu guru di sekolah lain sholat zuhur minggu patang, tidak ada bu, bahkan tidak sholat, tidak ada air, tidak ada nampak do awak pai baburu kan? Baburu tidak nampak air. Atau pai kaladang tidak ada air, lalu tidak ada air pak, bawa kamu tidak bu, tidak jadi sehingga wadah sholat. Jangan. Maka inilah adanya ditentukan syariat tayamum. Ya, tayamum ini boleh karena sakit yang tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan yang nanti menyulitkan dapat air, atau nanti setelah berwudu ini dikatakan menyentuh wanita. Ini khusus laki-laki pak, nana, kita yang dewasa. Ini pun kajiannya khilafiyah ya bu, kita tidak akan bahas itu. Jadi nana, menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki yang bukan muhrimnya, dalam satu pendapat ulama itu batal wudunya. Maka sebaiknya langsung berwudu. Karena pemahaman lamastumun nisa ini ibu, menyentuh wanita itu ada beragam pula pendapat ulama kita. Ada yang menyentuh asalnya bersentuh laki-laki produksi batal wudu. Tapi ada berpendapat bersentuh itu bersentuh yang menimbulkan syahwat, baru batal wudu. Tapi kalau bersentuh biasa tidak ada rasanya dah kan, tidak batal wudu. Tapi kita pahami anak semuanya, kalau kita atau kalian bersentuhan dengan bukan muhrimnya, baru wudu langsung. Kita pahami itu, langsung baru wudu, batal wudu. Nah, kalau tidak ada air, katakan fatayammam.
Nah, kalau ini falam tajidu ma'an, kalau tidak ada air, fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayamum. Bapak mau tanya dulu, siapa yang pernah bertayamum? Coba tengok tangan. Anak-anak ya. Ini anak pendamping senior atau Pak Guru ini? Maksudnya pakainya berbeda. Ustaz kita nak? Abang-abang. Ada yang pernah bertayamum nak? Di sini? Kalian ada yang pernah pengalaman tayamum tidak nak? Tidak pernah. Situ anak-anak. Bapak mau tanya dulu. Ada yang pernah bertayamum tidak? Tidak ada. Sini ada kan? Ada? Aduh, masih menengah apa ya? Anak kita entah malu atau nanti takut masuk YouTube. Ini kameranya kan YouTube, nanti kita masukkan di YouTube. Ya. Nah, baik, ingat waktu kita. Jadi bertayamum itu, nah, ini mengganti air tadi. Dikatakan falam tajidu ma'an fatayamum. Kalau tidak ada air, maka gantilah dengan bertayamum. Fatayamamu sa'idan thayyibah, dengan debu atau tanah yang suci. Nah, jadi anak semuanya, tanah di bumi ini dalam kondisi asalnya itu semuanya suci. Tanah atau debu? Tanah di ladang, debu di atas oto, debu dalam pesawat, debu di sekolah, pokoknya semua itu adalah konsep dasarnya suci, kecuali beko jaleh nampak ada di sana ada kotoran. Ya Pak Ibu ya, Ibu baik anak-anak baik ke ladang ke para beko mau bertayamum, ada air, cari tanah itu dulu. Nah, boleh ditapuk-tapuk, dikipeh dulu gak 2 kali kan, ditapuk, diberasihin dulu. Baru bertayamum, jangan sampai kau nampak kau ada tahi hewan nanti di situ, tidak suci. Nah, bertayamum ini mudah. Tidak sama rukun yang tadi, hanya 2 ya. Bertayamum dengan tanah atau debu itu, pertama kita niat dulu. Apa niat tayamum nak? Sengaja aku bertayamum. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil yang pengganti air yang ada tadi, fardu karena Allah Ta'ala. Boleh nanti bahasa yang kita pahami, berniat bertayamum. Nah, fatayammamu sa'idan thayyiban, dengan debu tanah yang bersih yang suci, famsahu biwujuhikum. Nah, kemudian usaplah wajahmu. Nah, kalau tadi dalam wudhu yang diusap itu kepala, sapu tuh. Tapi di tayamum usaplah. Ini caranya. Ambil tanah tuh, nanti setelah berniat tayamum dibersihkan. Boleh nanti kalian tentukan berkali nanti hilang itu tuh yang ada kotor-kotor lain tuh. Letakkan tangan di tanah tuh. Kalau beku di sini yang boleh. Ibu kalau mau di mobil boleh bu. Di bangku mobil tuh boleh gitu. Di bangku pesawat juga boleh, di bangkunya kapal juga boleh. Yang kita ingin ada debu. Niat tayamum, letakkan tangan di situ. Kemudian yang pertama hanya diusapkan. Dikatakan sini famsahu biwujuhikum, usapkan, sapukan ke wajah. Dalam kajian fikih sekali dibolehkan. Coba ya. Kemudian wa aidikum min, dan kedua tanganmu. Kemudian sini katakan usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Nah, tangan ini jadi paham di sini fikih. Ada yang membolehkan itu hanya sampai pergelangan, boleh sampai siku. Ya. Nanti kita yakini nanti sampai siku juga boleh, tapi ada pendapat yang mengatakan cukup sampai pergelangan tangan. Berarti sapu wajah, kemudian ambil lagi, sapukan ke tangan ini sampai pergelangan atau nanti sampai siku. Yang kiri juga demikian kan. Ambil tangan tuh. Ya, sampai situ. Ambil lagi, satu lagi sampai nanti ke siku. Cukup.
Tidak perlu ke kepala, tidak perlu kaki sampai hanya 2 saja ya. Begini teman. Fatayammamu tadi katakan sa'i dan thayyiba famsahu biwujuhikum, dan sapulah wajahmu, wa aidikum min, dan tangan dengan tanah atau debu itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah itu sebenarnya dengan syariatku tidaklah memberikan kesulitan kawan. Yang menyulitkan awak seorang gitu. Sebenarnya lah ada kemurahan, ada rukhsah, keringanan, ada azimah, kemuliaan. Jadi anak dengan syariat tayamum lah kita memahami betul-betul indah ajaran agama awak kawan. Tidak ada air, boleh tayamum. Maka jangan nanti tidak ada air langsung, tidak sholat, dia ulah tidak ada air, sholat. Ya, nak, ya, bertayamum. Sudah bisa tayamum kira nak? Sudah bisa kira bertayamum? Niat tayamum, sengaja aku bertayamum, mengganti air tadi, menghilangkan nadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, berarti lah 2 materi lah kita anggap selesai ya, masalah wudhu dan tayamum. Lain paham sadukirona? Paham ya? Jangan nanti kalian gara-gara tidak ada air tidak mau sholat. Kalau tidak salat nanti tanya malaikat, nanti dikubur atau di akhirat nanti tidak ada air malaikat, tidak bisa karena ada syariat tayamum. Nah, barulah kalaulah suci bersih, barulah kita sholat dengan benar, sholat yang sempurna. Nah, agar nanti kita betul-betul sempurna sholat itu, yang pertama tadi lah bersih wudhunya atau tamunya, baru kita sholat. Nah, apa yang perlu diingat dalam sholat semuanya? Jangan sampai tinggal rukun sholat. Ya, ini rukun yang penting dulu. Ingat rukun sholat nak? Yang pertama apa rukun sholat? Niat ya. Bisa niat sholat kasadonya nak? Nah, sholat subuh niat itu di hati ya. Boleh nanti dari hati berniat atau dilafazkan niatnya. Contohnya sholat subuh. Coba baca nak niat sholat subuh. Usalli fardhu subhi rak'ataini, kita berjamaah ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kalau imam lillahi ta'ala, kalau sendirian tidak ada teman yang lain, ada alillahi ta'ala. Jangan sampai sholat tidak ada niat. Nah, karena mungkin dia tak kaja-kaja, lah merasa terlambat, langsung budak capek-capek, langsung sholat. Allahu Akbar. Jangan pasang niat batu-batuan. Kenapa? Karena amal waktu tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Semua amal itu baru dinilai itu tergantung dengan niat wak masing-masing. Nah, apalagi begitu salah niat, nah, tidak boleh salah niat semayang. Nyo sholat nyo tapi berniat untuk mendapatkan pujian seseorang. Nah, jangan. Begitu sholat misalnya mana sholat, tapi tidak ada orang yang akan melihat, dilihat gurunya atau dilihat teman spesialnya kan, atau dilihat nanti mertuanya, dilihat anaknya, dilihat pimpinannya. Jangan, itu harus dihilangkan sadanya. Niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rukun yang pertama niat. Yang kedua apa rukunnya salat? Apa nak rukun salat yang kedua? Apa rukun salat yang kedua? Apa? Ulangi, apa nak? Apa? Ayo, apa tadi? Apa rukun salat yang kedua? Apa? Kurang jelas karena rame-rame. Apa nak rukun salat yang kedua nak? Ayo. Apa rukun salat yang kedua? Apa coba? Sudah niat apa lagi? Apa? Itu yang ketiga tuh. Nah, ya. Rukun salat yang kedua berdiri tegak. Nah, belum takbiratul ihram lagi.
tagak bagi yang mampu. Nah, kalau sehat tadi niat usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala Allah. Tagak malelo tu niat bagi yang mampu. Berdiri betul tagak menghadap kiblat. Ya. Kalau tak tahu tagak mungkin sakit baca salat nak dua. Nah, jangan kau sakit flu-nya, tagak nak bisa bakun nak salat flu. Boleh nak tidak? Ya nak ya. Bakun nak salat sarang batu ustaz, boleh batu nak salat? Murah kali. Kalau nak bisa tagak duduk. Nah, salat duduk. Nak bisa duduk tidur atau berbaring. Nak bisa berbaring. Cukup mengingat atau gerakan mata. Yang terakhir dengan hati. Ingat. Karena itu adalah benteng terakhir. Kalau masih bisa mata tidak bisa bergerak, telinga tidak bisa menengah, hati ini adalah benteng terakhir dan semuanya tanda orang masih hidup. Karena sajalah bacaan sholat itu. Kalau tidak bisa mengingat dengan hati berarti dia sudah meninggal. Tidak sholat berarti dia harus disolatkan. Ya. Tidak bisa tagak duduk, tidak bisa duduk tidur, tidak bisa tidur mengingat saya, tidak bisa dia disolatkan. Berarti rukun yang kedua harus tagak. Nah, semampu mungkin dulu. Yang ketiga baru takbiratul ihram. Nah, semuanya apa bacaan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ya. Boleh ditukar bahasa Indonesia nah? Boleh ditukar bahasa Indonesia? Tidak. Karena sekarang ada macam-macamnya ya. Ada orang beranggapan sembahyang tuh pakai bahasa Arab aja lagi nilainya. Tidak bisa. Karena Nabi kan sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana melihat aku salat. Nabi mengajarkan salat itu dengan bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, 3 rukunnya. Apa rukun yang keempat? Membaca Al-Fatihah. Izin ya nak kita baca Al-Fatihah sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sebentar. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kalau emang amin ya. Berarti sudah 4. Nah, sudah Al-Fatihah rukun berikutnya lain. Apa nak? Ruku ya. Bagaimana bacaan ayat pendeknya? Termasuk sunnah. Ya. Kalau nanti sudah baca Al-Fatihah yang rukun tidak dibaca ayat pendek langsung ruku, secara kajian fikih sudah boleh betul, tidak ada yang salah. Tapi kalau dibaca ayat pendek yang memudahkan itu tambah pahalanya. Berarti dibolehkan ayat. Lalu ruku. Apa baca ruku nak? Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Dah. Lalu sami Allahu liman hamidah. Sebelum itu Bapak mau sampaikan dulu, ada hal penting ini. Ada makmum masbuk. Ya nak ya. Nah, ada kadang-kadang ketika sudah mulai sholat, imam sudah mulai awak talambek tiba. Dia datang pas imam sudah ruku.
Ya, dia berdatang Imam Allahu Akbar ketika baca ruku, lalu datang tiba di belakang. Lalu kita Allahu Akbar langsung ruku. Lalu sami Allah ikut berikutnya. Pertanyaan Bapak adalah, apakah ketika dia mendapatkan ruku sudah dihitung 1 rakaat atau belum? Sudah nggak? Sepakat? Berarti nanti dia tidak nambah lagi. Yakin? Ada yang berbeda tidak nak? Dia dapat ruku, apakah dia sudah cukup 1 rakaat atau tidak? Tadi kan ingat nak, rukun sholat membaca Al-Fatihah. Ini kajian kita tadi kan. Dia dapatnya ruku, apakah dia nanti tambah 1 lagi atau tidak? Bapak tanya sekali lagi. Bapak mau nanya aja. Gimana nak? Sudah dapat dia 1 rakaat atau belum? Sudah? Alhamdulillah, berarti sudah ya. Ini ada kajian khusus, 1 dalil. Ketika orang terlambat datang, dapat dia ruku, itu sudah dihitung 1 rakaat. Ya, walaupun tadi Al-Fatihah itu rukunnya salat, tapi ini ada kajian khusus, dalil khusus menyatakan dibolehkan 1 rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Baca nak doanya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu sujud. Allahu Akbar. Apa bacaan sujud nak? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali ya. Lalu duduk antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bapak mau dulu. Nah, sini. Sini. Bacaan 1 ini sering terbalik-balik. Bapak ingin tahu aja terbalik tidak? 1 ini. Izin ya nak ya. Coba baca. Bacaan duduk antara 2 sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Alhamdulillah, manusia berarti hebat ya. Izin 1 lagi. Karena banyak yang terbalik-balik. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kasih ya. 1 lagi yang perempuan. Izin bantu nak, kameranya darahnya sini, bantu betul. Yang izin nak bantu. Bu kemana? Nah, itu. Mainnya udah habis. Ayo, izin sini aja, biar kita ingat waktu. Nah. Izin. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oh, oke. Berarti Ustaz sudah ini sebagai gambar bagi kita bersama ya Ustaz. Berarti yang diragukan ya, karena kami yang di ujung itu biasanya memang bacaan khusus, bacaan duduk antara sujud ini sebagian terbalik-balik gitu ya, terbalik-balik. Nah, apalagi nanti ke ibu guru yang tanya. Oke. Dah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tutup sekitar tujuan. 1 Rabbi firli ya. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa misalnya. Lalu rukuk lagi. Kemudian bacaan sama. Lalu nanti tahiyat akhir ya. At-tahiyatul. Udah ini bagian terakhir. Ayo nak kita baca sama-sama dulu. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nak dalam salawat kajian pakai Sayyidina atau tidak dibolehkan keduanya ya. Itu kajian khilafiyah. Jangan baca tak lebih kok. Pakai Sayyidina atau enggak? Jangan baca. Nah, itu kajian khilafiyah yang dibolehkan. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inilah intinya kajian kita pada pagi hari ini. Persoalan tadi masalah wudu, kalau tidak ada air bertayamum, kemudian masalah sholat. Tadi di awal sudah Pak sampaikan, sholat ini adalah tiang agama, jangan sampai ditinggalkan. Nah, apalagi nih yang laki-laki, nah kita laki-laki yang sudah balik, nah semuanya sudah balik kan? Nah? Ada yang belum balik, masih ketek. Nah, laki-laki yang balik itu tidak ada satu pun kondisi yang membolehkan kita meninggalkan sholat. Nggak ada, Bu. Coba sampai ada satu pun kondisi keadaan yang membolehkan kita meninggalkan sholat. Itu laki-laki yang sudah balik. Aja itu tadi, nggak bisa tagak, dua-dua, nggak bisa tidur, nggak ada air bertayamum. Anda juga kirim lagi nanti namanya masalah jamak qasar. Dalam perjalanan kalau ragu ada jamak qasar. Bahkan Nabi mengajarkan sedang berperang pun tetap sholat. Nah, baparang je musuh diatur posisi tentara itu yang depan menghadapi musuh, di belakang sholat. Nanti ganti-gantian. Bisa sholat di kendaraan. Nah, ini satu lagi nih. Nanti contohnya ibu-ibu, awak naik kapal atau naik pesawat, nggak tahu arah kiblat, baa caranya sumayang, ya bu, naik kapal, naik pesawat, naik oto yang lainnya, nggak takana kama arah kiblat, sholat itu harus dilakukan, niatkan saja ibu bapak, kita berniat menghadap kiblat, madok sajalah kamu ke kapal itu, insya Allah nanti Allah akan terima sholat kita. Inilah mungkin kajian materi kita Bapak Ibu dan semuanya dapat Pak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan pesan yang penting tadi, nana semuanya, kalian tetap jaga sholatnya dalam kondisi apapun ya. Nah, sampai nanti kematian, dimapun bakarajo, dimabarado nanti yang jangan tinggalkan. Sholat ini adalah bagian ciri suksesnya. Nah, jadi apapun kalian nanti, yang sholatnya adalah jangan ditinggalkan. Demikian mungkin dapat kami sampaikan Ustaz, materinya mudah bermanfaat. Apakah ada tanya jawab Ustaz atau dicukupkan? Boleh Ustaz? Ya. Baik Nana semuanya, karena materi tadi ada beberapa hal. Kalau ada yang mungkin anak-anak semuanya atau ibu pak gurunya bertanya, kita berdiskusi untuk beberapa pertanyaan. Baik. Bapak buka pertanyaan, silahkan bagi yang mau bertanya. Sini dulu. Dari sudut kanan ini ada. Do you have question? Ada pertanyaan? Ada? Ada. Dari sini ada nak? Ada? Oke, masih pikir-pikir. Yang situ ada pertanyaan? Tanya tentang materi kita ini ya. Tapi kalau ada materi, kalau boleh juga nanti tanya masalah pernikahan. Itu lain ceritanya. Ada di belakang nak? Ada, silahkan.
Mau bertanya dari situ atau ke sini biar masuk YouTube? Atau ke depan? Dari situ aja. Ya, kalau sini silahkan datang. Ayo jalan ke sini. Mari. Silahkan maju. Ya, silahkan ke sini. Ya. Jam sudah boleh ya Ustaz? Nah, ini kita nanti lebih pula waktu saya aman ya. Oke. Silahkan nak sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Ustaz, misalnya kalau ketika kita sedang sholat, namun diganggu oleh teman kita, kita udah berusaha untuk khusyuk nih Ustaz. Kita juga udah bagus, terus kita berusaha sholat khusyuk, namun ada teman kita yang mengganggu atau menarik mukena kita atau menaiki kepala itu Ustaz. Itu apakah masih bisa khusyuk sholat kita atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nah ya, untuk teman-teman yang suka usil, perilakunya sama dengan perilaku syaitan. Ya, udah jangan lihat kiri kanan. Itu tidak boleh ya nak. Karena teman kita lagi sedang sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jangan suka usil, karena sholat itu bukan main-main. Kalau mau canda-candaan, nanti setelah sholat, yang suka tarik mukena, gimana nanti pasti terganggu. Nah, makanya anak semuanya. Nah, ini salah satu rumus untuk khusyuk. Ya, maka semua hal yang mengganggu kalau akan sholat tuh anak harus diselesaikan dulu. Ya, apa mengasihnya? Kalau akan sholat, Pak Doroson akan mengadu, kok TV yang sedang hidup suaranya, ibu matian dulu. Nah, jika mau sholat kan TV sinetron yang awak suka hidup. Kita sholat Allahu Akbar. Bunyi suara TV yang suka wak tonton gitu. Kalian suka nonton apa nah? Ipin Upin. Nggak lagi itu nak-nak ya. Gitu. Kok TV matian dulu? Kok membuat samba selesaiin dulu? Termasuk nak ya, kalau ada teman yang rasanya mengganggu, selesaiin urusannya dulu. Nah, kan tahu bego tuh ke sholat. Nah, kok kawan-kawan mengadu bego, tanya seleronya dulu. Saya mau sholat, jangan ganggu. Kalau kamu ganggu sekarang, ini lagi ya, betul. Oke. Jadi pertama nak, bagi kita yang sholat, kalau lah betul-betul mulai sholat Allahu Akbar, lah mulai sholat kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah menjaga bacaan sholat awak, gerakan sholat awak. Hati awak tetap harus khusyuk, itu harus ada usaha awak. Nah, ditariknya sekali, dah, wak usaha balikkan dulu balik. Nanti sudah kita rukuk kita, digalak-galaknya, mungkin dibulinya sedang sholat, usahakan tetap khusyuk dulu. Karena kalau sholat tidak boleh bergerak yang lain. Kalau sholat tidak boleh gerakan yang lain yang banyak gerakan. Apalagi bukan sedang sholat, Allahu Akbar, ditarik. Tilakon tenang, lalu nanti yang sholat wak tarik pula kepalanya gitu. Sedang sholat ini kan, akhirnya membatalkan sholat. Nah, kecuali mungkin nanti ada hanya hal yang betul membahayakan. Contohnya sedang sholat kalian, ini ada satu kajian, lalu ulah di mukona, waktu sholat lewat ulah yang rasa wak yakini dia akan nanti mencontoh awak beko. Karena bisanya itu boleh nanti diusahakan bagaimana, apakah menghindar atau nanti bisa kita apakan sholatnya. Jadi itu nak yang belakang. Oke, siap ya. Jadi tadi mohon ini sebuah hasrat hati teman kalian. Kalau sholat baik laki-laki atau perempuan,
jangan diganggu sholat temannya, karena inilah dosa besar. Mangga dua kawan sumayang samu parangannya jo karajo setan ya, karena yang mengganggu sholat itu setan. Itu namanya minal jinnati wan nas. Orang berhadapan dengan Tuhan mau sholat khusyuk kalian ganggu gitu, berarti tidak boleh ya. Oke, cukup. Itu mungkin segala jawabannya dan semuanya. Laki-laki ada nak? Ada? Mas teringat? Yang itu ada? Satu lagi terakhir. Ayo. Pada beko kan? Nah kan, silahkan nak. Ini Pak gurunya masih ada waktu, silahkan. Cukup, tidak ada. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas materi kita pada pagi hari ini. Bapak berharap mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi tambah pengetahuan. Mudah-mudahan dari sisa umur kita kok tetap kita istiqomah menjaga sholat kita, jago jumlahnya, jago ketepatan waktu sholat, yang penting jaga kekhusyukan sholat. Banyak maaf atas hal yang kurang berkenan, kami akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Indra Sherman SHI MAG yang telah memaparkan materinya di hadapan kita bersama. Semoga dapat kita ambil mau'izah atau pembelajaran terpenting tentang bagaimana kesempurnaan wudhu